Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat Bahagia, Bapak Ibu sekalian, saya doakan semoga diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini ada yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan ini pasti diuji, diberikan tantangan oleh Allah. Apa tantangannya? Macam-macam setiap orang. Mungkin saat ini lagi diberi tantangan sakit. Dan itu sakitnya setiap orang berbeda-beda. Tapi perlu diketahui bahwa tantangan yang diberikan kepada kita, itu hikmahnya adalah Allah Sang Maha Pencipta tambah sayang, tambah cinta pada kita. Itu satu. Yang kedua, kita diberi tantangan ini harus kuat, harus ikhlas. Itu termaktub dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 286. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Katanya Allah. Jadi Allah itu memberikan beban atau tantangan itu tidak pernah melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi harus ikhlas kalau diberi ujian sakit. Yang kedua, harus bersabar. Nah, ini termaktub dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisa'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah itu memberi ujian. Apapun ujiannya itu, tantangannya itu. Tapi kita harus sabar. Kalau kita sabar, maka Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Ingat, kalau Allah berjanji memberikan kabar gembira, pasti ditepati. Ya. Yang kedua, harus bersabar. Yang ketiga adalah ikhtiar. Ikhtiar dianjurkan oleh Allah supaya kita tidak pasrah seperti itu. Karena ikhtiar merupakan salah satu bagian dari tawakal. Yang keempat, yaitu tawakal. Pasrahkan kepada Allah. Ikhtiarnya macam-macam, jadi bisa ke tenaga kesehatan atau ke alternatif atau ke herbal atau ke nutrisi, banyak sekali. Yang paling penting kalau kita sudah ikhtiar, kita akan tawakal, jadi nggak perlu sedih. Karena kalau kita sedih akan menurunkan energi kita, menurunkan imun kita. Kalau sering sedih, sering mengeluh, itu nggak boleh. Ada di surat Al-Imran ayat 139, ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahjanu, kata Allah. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa sedih. Tidak boleh. Kita harus tetap semangat. Karena apa? Masih banyak nikmat yang diberikan Allah yang bisa berfungsi dalam tubuh kita. Contohnya mata, contohnya telinga, contohnya mulut kita masih bisa makan, contohnya tangan kita, contohnya kaki kita, contohnya jantung kita masih berdetak. Itu yang harus kita syukuri. Jangan fokus pada sakitnya. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian fokus pada sakitnya dan ingin cepat-cepat sembuh dan sering mengeluh, ya, sering susah, sedih karena kok nggak sembuh-sembuh. Sabar dan sabar. Itu ya, karena ingat kalau sering mengeluh, sedih, maka sakitnya justru tidak akan cepat sembuh. Itu yang perlu diketahui. Saya pun pengalaman saya pernah sakit 2 tahun yang lalu, itu saya sakit sampai 1 tahun lebih. Alhamdulillah karena saya tahu hikmahnya, tantangan sakit saya, sehingga saya tambah mendekat pada Allah. Saya ikhtiar, karena saya sudah ikhtiar, saya pasrahkan sama Allah, tawakal. Dan saya semakin mendekat dan selalu berpikir positif. Alhamdulillah atas izin Allah pula, karena kesabaran saya, keikhlasan saya, ikhtiar saya, dan tawakal saya bisa sembuh, sehat kembali, dan sekarang berada di depan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu sekalian sekarang yang lagi diberi tantangan atau ujian sakit sama Allah. Saya akan memberikan solusi dengan pengobatan nutrisi sel alami. Nanti yang tertarik dengan nutrisi sel dan dapat pendampingan dengan saya, silakan WA saya, ada di bio saya, ada profil. Nanti konsultasi online gratis, pendampingan pun gratis, ya, bisa masuk grup saya. Mudah-mudahan informasi ini menguatkan Bapak Ibu sekalian, semakin semangat diuji dan semakin cepat sehat dan sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.